justru bungsu ya? Iya. Dan tetap disuruh cuci piring gitu. Oh, tetap. Jadi tanggung jawabnya sama gitu. Nah, itu yang kalau saya sudah besar saya refleksikan, oh iya ya, kalau dulu saya banyak diprotek begini-begini mungkin nggak kayak sekarang gitu. Hai Nyambung People, jumpa lagi. Kita masih di tema yang penting dong buat kita semua orang Indonesia, kenal betul masyarakat Indonesia yang lain, semuanya, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Nah, di Indonesia ini, tahu nggak kamu, ternyata masih cukup banyak penyandang disabilitas yang terpinggirkan. Nah, kita hari ini kenal dulu dengan salah satu penggiat yang tempo hari kita udah dengar ya, pemikiran beliau, ide beliau, keterlibatan beliau sampai di level ASEAN. Kita kenal lebih dekat lah sama narasumber saya itu, supaya kalau ketemu di jalan kali-kali ya, atau lagi di hotel bisa panggil, karena beliau pasti rajin seminar. Namanya adalah Pak Tolhas Damanik. Pak Tolhas, terima kasih masih bersama kami. Ya, sama-sama Bu Dina, terima kasih. Senang bisa ada di kanal ini. Dinyambung ya Pak ya. Ya. Yang bikin kita makin nyambung sama isu-isu di sekeliling kita. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen. Kalau kayak gini-gini nih kamu suka, bilang aja supaya ya makin kenal lah ya sama semua yang aktif di sekitar kita. Oke, kita lanjut aja. Kita ngobrol sama Pak Tolhas. Pak Tolhas ini memang udah lama ya Pak ya dunia aktivisme untuk penyandang disabilitas. Boleh diceritakan Pak, aktifnya itu di mana aja? Kalau saya mulai aktivitas ini kira-kira di tahun 96 ya. Bahkan pada saat saya kuliah S1 saya sudah bergabung dengan lembaga lokal gitu ya, namanya Yayasan Mitra Netra dulu begitu. Terus berlanjut setelah saya kembali dari studi di tahun 2010, saya bekerja dengan Helen Keller International Indonesia, kemudian menyambung lagi dengan ILO Jakarta, kemudian dengan GIZ, dengan IFES Agenda dari tahun 2016 sampai sekarang, dan kebetulan juga saya punya lembaga lokal sendiri namanya Wahana Inklusif Indonesia yang didirikan tahun 2013 sampai sekarang masih. Jadi itulah beberapa aktivitas sekarang. Ini dari masih kuliah S1 di mana Pak? Kalau dulu S1 saya di Universitas Negeri Jakarta, Bu Dina. Oh, di Jakarta. Ya. Baiklah. Ini beliau ini juga nggak sengaja ya, kita rupanya ada koneksi di situ. Nyadarnya belakangan ya Pak, S2-nya di Ohio. S2-nya di Ohio. Beda kota sih ya, Bapak yang di Athens. Ya. Saya di Athens, saya di Ohio University pada saat Ohio itu. University. Ngambil apa Pak dulu? S1, S2 ngambil apa? Kalau S1 saya bimbingan counseling, S2-nya di Ohio di Clinical Mental Health Counseling. Wih, mental health malah ya? Iya. Agak nggak nyambung ya Bu Dina. Nggak tahu, kepake apa enggak? Kepake kalau lagi lobby kali. Oh gitu. Nah, tapi satu yang menarik nih, saya pernah baca nih, Pak Tolhas ini justru sebenarnya tidak merasakan pendidikan yang khusus ya untuk netra ya. Justru Bapak berbaur nih sama yang lain. Terus gimana tuh Pak pengalamannya? Ya nggak sengaja aja sih, karena kebetulan dulu di tempat kelahiran saya memang tidak ada sekolah luar biasa yang khusus ya. Akhirnya saya dibawa ke sekolah umum oleh orang tua saya, dan prosesnya berjalan alami, teman-teman membantu, guru membantu, terus sampai akhirnya kuliah juga tidak pernah di khusus gitu. Jadi selalu di lembaga pendidikan yang umum. Begitu Bu Dina. Jadi di UNJ segala itu dibantu teman-teman gitu atau gimana? Dulu udah ada
aplikasi untuk baca screen kayak tadi, Pak? Iya, saya kira memang, sekali lagi teknologi itu menjadi solusi ya buat kami yang netra, karena pada saat saya kuliah kebetulan puji Tuhan sudah ada pembaca layar ini. Jadi semua tugas saya kerjakan sendiri dengan komputer. Kalau ujian ya dosennya tinggal kasih saya file, saya kerjakan sendiri. Menulis dan membaca literatur saya lakukan sendiri. Jadi mempermudah lah untuk proses seperti itu. Jadi ngetik tugas segala juga sendiri ya, Bapak ya? Iya, sendirian. Kecuali formatting ya, Bu Dina. Formatting kadang-kadang saya masih minta tolong teman untuk lihat rapi apa enggak nih. Iya, ya, margin kiri, margin Iya, kanan gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, Bapak sama sekali, saya maaf ya saya tanya, sama sekali tidak bisa melihat atau masih ada bisa melihat cahaya dan lain-lain, itu jenis-jenisnya mungkin apa, Pak, kalau? Ya, jadi kalau kategorinya kan disabilitas netra dibagi dua, ada yang low vision, ada yang totally blind atau buta total. Nah, saya sih merasa bahwa saya totally blind karena saya memang masih bisa lihat cahaya, tapi bentuk objeknya itu saya nggak tahu. Jadi hanya gelap sama terang. Jadi ya sudah saya kategorikan saja, saya memang buta total begitu. Oke. Dan itu dari lahir atau ketika dewasa? Dari lahir memang dokter sudah menemukan kalau saya punya problem dengan mata. Jadi betul-betul banyak ditopang, berarti orang pertama yang paling inklusif adalah orang tua ya, Pak ya? Iya, pastinya saya kira karena ya saya beruntung saya kira punya orang tua yang memang tidak terlalu melihat. Ya, saya tahu secara psikologi mereka punya masalah yang ketika anaknya tidak seperti anak yang lain, tetapi didikan orang tua itu saya tetap sama dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau mereka punya kerjaan di rumah untuk nyuci piring, bersih-bersih, nah orang tua saya selalu melibatkan saya. Saya kira itu modalitas yang membuat saya menjadi sangat independen, saya kira. Sampai sekarang. Berapa bersaudara, Pak, waktu itu? Bapak anak keberapa? Saya anak keempat dari 4 bersaudara, Bu Gita. Oh, justru bungsu ya? Iya. Dan tetap disuruh cuci piring gitu. Oh, tetap. Jadi tanggung jawabnya sama gitu. Nah, itu yang kalau saya sudah besar saya refleksikan, oh iya ya, kalau dulu saya banyak diprotek begini-begini mungkin nggak kayak sekarang gitu. Ya. Oke, kalau ini buat mungkin keluarga-keluarga yang atau kita yang punya teman, saudara yang penyandang netra gitu. Apa yang biasanya orang nggak paham tentang penyandang netra, Pak? Saya kira masih banyak stigma-stigma ya bahwa kalau tidak punya mata berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang sering terjadi kan, makanya kalau mau masuk sekolah, mau masuk kerja kok kayaknya sulit betul gitu. Karena memang stigmanya kan begitu, ya sangat wajar karena kan 70% atau 80% kehidupan kita kan memang ditopang oleh penglihatan ya. Jadi orang merasa kalau memang sudah tidak punya penglihatan, apa iya bisa melakukan ini dan itu gitu. Saya kira itu yang pertama. Tentunya yang kedua aksesibilitas lingkungannya gitu. Apakah kita bisa kita sebenarnya independen ketika memang lingkungan kita support gitu ya. Jadi misalnya lift, kalau ada suaranya ya kita bisa naik lift sendiri, nggak usah dibantu orang lain gitu. Tetapi ketika liftnya tidak ada braille simbolnya, tidak ada suaranya, ya akhirnya kita harus dibantu oleh orang lain begitu. Dan lain-lain ya diantaranya. Jadi aksesibilitas lingkungan dan pengertian masyarakat tentang kita tentunya menjadi penting. Jadi kalau Pak Toha sendiri pengalaman sejak usia berapa tuh bisa independen kemana-mana? Mulai muda, mulai SMA, mulai kuliah saya sudah sendiri, Bu Dina. Kebetulan juga kan saya merantau ya. Saya kan lahir di Bangka Belitung, kemudian kuliah di Jakarta. Sampai ke Amerika ya sendiri. Sendiri ya? Wah, ini penyemangat buat yang lain ini. Hebat. Udah gitu aktivis lagi. Kenapa Bapak memilih dunia aktivis ini, Pak?
Kenapa nggak jadi apa? Biasanya jadi lawyer atau jadi atau jadi dokter, jadi apa ya? Nggak tahu deh kalau jadi Eh, dokter susah kali ya Sebenarnya saya. sih nggak sengaja ya, saya bilang nggak sengaja karena memang saya pernah mengalami beberapa kali kasus-kasus diskriminatif gitu ya di pendidikan. Pernah lah dulu waktu SMA harus keluar dari sekolah karena sekolahnya nggak nggak cukup support begitu ya. Kemudian dari situ mau masuk lagi ke Jakarta pindah tuh mau masuk sekolah susahnya minta ampun, ditolak di sana sini gitu ya. Nah di situ tuh mulai muncul keinginan untuk mulai karena pada saat itu pun saya sudah mengadvokasi diri saya sendiri. Jadi dan saya melihat memahamkan orang lain tentang dunia disabilitas netra itu menarik gitu. Menarik. Jadi selalu berdiskusi, "Kenapa sih kamu nggak mau terima saya?" Gitu ya dulu dengan sekolah-sekolah itu. "Apa sih? Kenapa sih?" Gitu ya. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana saya mengadvokasi diri saya sendiri gitu. Itu yang pertama. Nah, itu tuh pengalaman untuk berdiskusi dengan banyak orang itu membuat saya muncul keinginan untuk nggak tahu lah kalau disebut aktivis atau gimana ya Bu Dina. Tapi memang itu yang selalu terjadi sampai akhirnya saya kerja di beberapa NGO yang juga mengadvokasi kebijakan dan lain-lain. Jadi akhirnya ya sudah sampai sekarang seperti ini pekerjaannya. Jadi kalau ya itu dipraktekkan lah ya Pak, berarti ya Iya, iya, fasihkan untuk menyuarakan, kemudian mengadvokasikan buat diri sendiri maupun orang lain itu iya. latihan ya Pak ya, bertahun-tahun ya. Oh ya, jadi saya merasa saya tumbuh dari pengalaman sih Bu Dina. Jadi nggak sengaja belajar dunia itu, tetapi ditumbuhkan oleh pengalaman melakukan pekerjaan. Oke, oke. Di saya ingat salah satu hal yang dari waktu saya pertama kenal sama Pak Tolhas pernah minta tolong dibantu diadvokasikan juga seputar hak untuk akses finansial ya penyandang netra terutama. Ya. Kebetulan ya kita kan kali ini jadi ketua G20 nih ya, presiden G20, agenda keuangan nih masuk banget ya, Ya. BI segala macam, timingnya jadi jauh lebih tepat lah daripada waktu saya waktu itu pegang ASEAN gitu ya. Ya. Ada progres nggak Pak kalau menurut Bapak soal financial inclusion atau inklusivitas di sektor keuangan ini untuk netra Pak? Progresnya ada in the sense of bahwa OJK itu mengeluarkan panduan Bu Dina soal layanan perbankan yang inklusif. Saya lupa tahun berapa, kalau nggak saya 2019 ya. Pada saat itu juga diminta komitmen dari beberapa institusi jasa keuangan seperti bank untuk mengaplikasikan layanan yang inklusif, ATM yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas dengan fasilitas yang akses dan lain-lain. Tetapi memang yaitu komitmennya yang harus kita perkuat ya untuk masing-masing bank peduli, karena awalnya dulu saya kira banyak kasus di mana penyandang disabilitas tidak cakap sebagai seorang pemegang account ya. Banyak teman-teman disabilitas yang ditolak untuk membuat account karena tanda tangannya nggak sama gitu. Tetapi dengan adanya panduan OJK beberapa bank aware, tetapi yang nggak aware juga ada, karena di tataran pelaksana kan lain lagi masalahnya gitu kan Bu Dina. Jadi dari hal yang sederhana saja. Belum pakai sidik jari itu belum ya? Nah itu nggak tersosialisasikan secara luas Bu Dina sampai ke bawah gitu. Jadi bahkan saya pun mengalami beberapa kali diragukan, ditolak. Alasannya cukup logis gitu ya. Kalau tanda tangannya nggak sama kan takut ada penyalahgunaan. Kita paham itu. Tetapi kan sebenarnya OJK sudah punya panduan gitu untuk memastikan bahwa memang holder account itu sebenarnya bisa gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara aplikasi, karena kan sekarang kan perbankan juga digital ya, gitu. Jadi banyak sekali digitalisasi perbankan itu tidak akses bagi teman-teman yang netra gitu aplikasinya. Jadi masih ada lah kekurangan-kekurangan begitu. Ini masukan lagi buat
pemerintah, mudah-mudahan teman-teman kita yang di pemerintahan nih, wartawan, media yang ada di sini juga bisa dengar ya, itu mudah-mudahan bisa dibahas lebih lanjut. Regulasinya ada tapi implementasinya sampai ke level bank-bank belum ya Pak ya? Iya. Oke. Ya padahal di G20 kali ini kan diangkat itu Pak, disebut oleh pemerintah Indonesia harus lebih inklusif ya untuk kegiatan ekonomi, teknologi digital dalam pendidikan, kemitraan, solidaritas. Menurut saya yang paling penting ya akses keuangan dong ya. Kalau nggak gimana kita mau punya job ya Pak ya, atau punya Betul sekali Bu Dina. Banyak teman-teman yang misalnya, saya kira sekarang udah banyak ya yang mulai berkembang membuat usaha sendiri dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Tetapi ya itu tadi, keberlangsungannya yang menjadi masalah gitu ya. Terus kedua tentunya bagaimana institusi keuangan melihat bahwa penyandang disabilitas juga adalah pelanggan ya kalau atau orang-orang yang sebenarnya memang cukup punya potensi di bidang ekonomi gitu ya. Jadi tidak dianggap bahwa mereka itu tidak ekonomis ya, tapi mereka juga punya kemampuan untuk bisa melakukan atau menggerakkan ekonomi. Oke. Terakhir Pak, mungkin untuk teman-teman penyandang netra ya, secara khusus gitu, kalau Bapak punya tips atau gimana supaya bisa memanfaatkan juga peluang agenda-agenda pemerintah ini kan lagi menggiatkan pengaruh utamaan untuk penyandang disabilitas lah ya, inklusivitas. Ya. Yang pertama tentunya saya berpesan pada teman-teman disabilitas netra dan teman-teman disabilitas pada umumnya untuk bisa memperkuat kemampuan diri ya, apakah itu lewat pendidikan dan keterampilan supaya kita memang betul-betul bisa masuk ke pasar kerja, wirausaha dan lain-lain. Yang kedua tentunya mempelajari ruang-ruang atau aksesibilitas penggunaan teknologi yang dapat membantu karena memang sebenarnya dengan universal design yang dikembangkan oleh pengembang teknologi saat ini teman-teman disabilitas sudah diperhitungkan. Jadi gunakan kesempatan itu untuk bisa berkembang secara lebih optimal. Dan yang ketiga tentunya tetap menyuarakan ya bagian-bagian yang seandainya masih dirasa perlu untuk diperbaiki kepada pembuat kebijakan. Begitu Bu Dina. Itu pentingnya berjejaring ya Pak sama teman-teman ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Tolhas sudah berbagi buat Nyambung People. Kita jadi lebih semangat juga, lebih optimis juga karena rupanya ada banyak cara juga ya untuk menyelesaikan masalah keseharian, bahkan ketika kita punya keterbatasan atau dibatasi oleh akses berbagai kelompok, ternyata orang seperti Bapak aja bisa rising terus ya Pak ya. Moga-moga sehat selalu, lancar tugasnya, makin sukses dalam karya-karyanya ya Pak Tolhas. Terima kasih Bu Dina, sukses juga untuk Bu Dina dan tim. Terima kasih, sampai kita ketemu lain kesempatan. Sampai jumpa Pak Tolhas. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.